Hai Mam, Masya Allah setelah beberapa kali absen gak bikin video, Alhamdulillah akhirnya kali ini bisa upload video lagi. Akhir-akhir ini kayak capek banget rasanya Mam, dan gak bisa nahan ngantuk. Jadi kalau mau edit video udah kayak disuruh merem aja gitu loh. Ini adalah kegiatan saya di hari libur kemarin. Alhamdulillah kemarin ada libur 3 hari ya Mam. Buat yang bekerja hari libur tuh kayak ditunggu-tunggu banget gitu loh. Karena bisa lebih bebas aja sih di rumah, lebih santai, lebih punya banyak waktu luang untuk ngerjain pekerjaan rumah. Secara kita ibu rumah tangga gitu ya Mam. Jadi pengen masak dengan santai, rapi-rapiin rumah dengan santai. Apapun jadi lebih santai gitu loh kalau kita lagi nggak kerja. Nah, hari ini saya lagi nyiapin udang pete buat makan siang. Ini udangnya saya bumbu balado gitu ya Mam. Kemudian kalau agak nyusut airnya saya tambahkan pete kayak gini Mam. Sebenarnya kalau pete gini biasanya yang makan cuman saya Mam. Kalau pas suami paling ambil udangnya doang. Kalau anak-anak semua nggak suka, katanya kuat banget rasanya. Langu gitu loh katanya. Padahal enak loh. Iya kan Mam? Nah ini dimasaknya cuman bentar biar pas digigit tuh nggak empuk banget gitu loh. Jadi masih ada crunchy-crunchy-nya dikit. Tada, udah mateng Mam, siap buat makan siang. Nah setelah ini kita hanya duduk-duduk aja sih sambil scroll-scroll YouTube, TikTok, gitu-gitu sih. Buat nikmatin hari aja Mam. Kemudian sorenya ini saya lanjut mau ke rumah kakak saya dulu. Saya mau ngantar oleh-oleh dari kampung karena kemarin Pak suami baru pulang kampung, jadi saya mau membaginya ke kakak saya dulu. Begitulah enaknya kalau ada saudara deket ya Mam, masih bisa berbagi, bisa saling support. Kuncinya hanya satu sih. Pokoknya biar rukun dengan keluarga tuh harus tulus dalam apapun. Jangan pernah punya pikiran memanfaatkan atau mengambil keuntungan jika berhubungan dengan saudara sendiri. Jangan pakai aji mumpung dan harus bisa jaga diri agar tetap punya harga diri. Karena akan banyak mata yang menilai. Tapi bukan suatu masalah sih kalau kita tetap bisa berjalan lurus dalam koridornya. Sekarang jam 6.30 ini Pak suami lagi nunggu makan malam Mam. Dia masih ngemil-ngemil dulu sambil nunggu masakan saya matang. Nah malamnya saya mau masak ini aja Mam. Ini saya dapat sambal ayam dari kakak. Nah karena bumbunya masih banyak dan sayang kalau dibuang, jadi saya nanti mau tambahin bakso aja di dalamnya. Nah ini bakso yang saya maksud Mam. Lucu, baksonya kecil-kecil jadi nggak usah motong-motong lagi kalau mau dimakan. Ini sekotak gini murah Mam, cuman 20.000 tapi isinya banyak. Nah kalau Mam mau pesen langsung WhatsApp aja di nomor ini ya Mam. Gurih, kenyal, dan yang penting ekonomis. Tuh kan Mam, langsung dimasuk-masukin aja kayak gini. Mau dimasak sop, digoreng, dibikin sate, atau dibikin balado kayak gini juga bisa Mam. Makannya pun bisa langsung hap, gak usah repot-repot buat motong-motongin dulu. Kalau mau dibikin sate juga tinggal susun rapi ditusukkan Mam. Murmer tapi enak dan yang paling penting tuh ramah di kantong Mam. Biar sisanya bisa kita tabung gitu loh. Nah buat makan malam udah mateng Mam. Ini sih lebih buat anak-anak ya Mam. Kalau saya sama Pak suami masih pakai lauk siang tadi Mam. Karena masih ada juga jadi tinggal diangetin aja. Ini saya tambahin daun jeruk ya Mam biar ada wanginya. Nah sebelum tidur ini saya sempetin buat naro-naro baju dulu di lemari biar besoknya nggak terlalu banyak yang dikerjain. Karena besok udah normal lagi Mam aktivitasnya. Masak buat nyiapin sarapan, nyiapin bekal, nyiapin diri sendiri. Jadi apa yang bisa dikerjain dulu saya kerjain dulu. Itu salah satu cara saya untuk ngurangin stres Mam. Karena saya nggak ada ART ya Mam. Jadi biar kerjaan rumah nggak semakin numpuk, diusahain cepet diberesin. Suasana malam di tempat saya tinggal karena mulai hujan jadi jalanan agak sepi Mam. Alhamdulillah hari ini semua berjalan lancar. Sebenarnya sedikit banyak sama sih ya Mam kesibukan kita kalau di rumah. Video ini sebagai penyemangat aja Mam kalau kita tuh nggak sendirian. Ngerasain capek, iya. Ngerasain punya tanggung jawab, iya. Gak apa-apa, bismillah, diterima ya Mam, biar capeknya kita tuh jadi pahala yang akan mendatangkan banyak kebaikan seperti hujan malam ini, sejuk dan menenangkan jiwa.
rasa hidup manusia itu sebenarnya sama. Ini saya kutip dari seorang ahli filsafat, beliau adalah Dr. Fahrudin Faiz, yang beliau juga mengutip dari seorang filosof Jawa, Ki Ageng Suryo Mataram. Jadi mereka menyimpulkan bahwa rasa hidup manusia itu sebenarnya sama. Ada senang, ada susah. Pasti tiap orang dalam menjalani hidupnya pernah mengalami senang, pernah mengalami susah, dan masing-masing kita harus melalui atau melewatinya. Kalau kita kadang rasa susah, orang lain juga sama. Orang yang udah kaya raya, udah sukses, udah punya segalanya, pasti hidupnya akan baik-baik aja, nggak akan ngerasain susah. Itu enggak, semua merasakan, cuman kadarnya yang berbeda. Bahkan mungkin kesedihan mereka lebih besar dari kita. Seorang artis Korea cantik, terkenal, duitnya banyak, tapi akhirnya bunuh karena merasa udah gak kuat, udah gelap dan nyerah. Ada yang saat ini lagi nunggu putusan hukum, entah itu penjara 10 tahun, seumur hidup, atau bahkan sampai hukuman mati. Nah, bayangkan betapa beratnya psikis mereka padahal sebelumnya baik-baik aja. Ada yang saat ini sedang menghadapi sakit berat, mematikan, bahkan mereka harus berjuang dengan hidupnya, biayanya, waktunya, tenaganya. Dan orang-orang seperti itu dalam keadaan gak berdaya. Mungkin pemikiran mereka ingin jadi orang biasa tapi aman, ingin hidup biasa aja tapi tenang, ingin hidup apa adanya aja tapi sehat. Karena senang udah pernah senang, bahagia bisa begini, bisa begitu, tapi lupa akan hal-hal yang perlu dia jaga. Apakah itu? Ketenangan. Gak ada yang jual rasa tenang, karena rasa tenang itu akan muncul dari diri kita sendiri. Kitalah yang bisa menghadirkan rasa tenang dalam diri kita sendiri. Oh tidak, aku bisa pergi ke luar negeri menyendiri untuk tenang. Oh iya, mau sampai kapan? Karena ketika kamu kembali, rasa-rasa yang belum selesai kemarin akan hadir lagi. Dan itu akan selalu menghantui, karena selalu hadir dan hadir lagi dalam pikiran. Maka untuk bisa tenang ya, syukurilah apapun yang terjadi padamu. Ambil sisi positifnya, dan sisi negatifnya tetap diingat sebagai patokan agar kita nggak ngelakuin kesalahan yang sama. Dan hal yang paling bisa buat diri kita tenang adalah ketika kita sudah menyandarkan beban kita pada Tuhan. Seperti ketika kita masih kecil, ketika ada masalah, kita mengadukan semua pada orang tua. Bersandar, bergelanyutan, minta dikasihi, minta dukungan, dibela karena ada yang nakal dan lain-lain. Sehingga kita merasa aman, damai ketika ada di dekatnya. Nah, kalau orang tua udah gak ada, yang masih ada ya Tuhan. Jadi kesanalah kita mengadu. Jadi kesimpulannya, ketika bersedih jangan merasa paling sedih atau satu-satunya yang sedih. Mungkin sampingmu juga lagi sedih, lebih sedih. Bisa temanmu, bisa tetanggamu, saudaramu, tapi mereka pintar menyembunyikannya. Karena bisa jadi sedihmu itu, ketakutanmu itu, rasa khawatirmu itu, kecemasanmu itu bukan apa-apa dibanding mereka. Nah, begitu ya sharing hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan, karena saya juga masih perlu banyak belajar. Tapi percayalah bahwa niat saya baik, dan Tuhan itu udah banyak baiknya ke kita loh. Tinggal kita yang harus tahu diri dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Terima kasih sudah mau klik video ini dan menontonnya sampai habis. See you!